Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mitra bagaimana cara saya closing orang, gitu kan ya. Karena banyak yang bertanya bagaimana sih cara closing biar mudah, biar closing setiap hari, gitu. Karena penting bagi kita untuk membangun jaringan. Jadi banyak yang minta rahasia bagaimana cara saya closing gitu. Sebenarnya teman-teman, di bisnis Super Buma ini paling mudah untuk closing. Jadi dibandingkan bisnis sebelumnya, di bisnis Buma ini saya rasa paling mudah untuk closing. Kenapa saya mengatakan paling mudah untuk closing? Karena begini, itu bumbu Super Buma itu pasarnya luas gitu ya. Jadi mulai dari anak-anak, anak remaja, anak SD, anak SMP, SMA, kuliah, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek nenek, semuanya itu bisa kita jadi pasar kita gitu kan. Karena apa? Karena produk kita ini adalah produk makanan, bumbu. Jadi di mana-mana makan itu tidak akan enak kalau bumbunya itu tidak sedap, kan begitu. Nah, dengan Super Buma ini, makanan apa saja itu akan terasa lebih enak. Makan pakai mie tambah Super Buma tambah enak. Makan nasi goreng, buat nasi goreng dengan bumbu Super Buma enak. Masak bebek, ayam, tempe, tahu, ya semuanya dimakan dengan Super Buma itu menjadi lebih enak gitu. Nah, jadi pasarnya luas gitu teman-teman. Kembali ke bagaimana cara saya closing gitu. Yang pertama yang saya lakukan adalah mengelis orang-orang yang akan saya prospek gitu. Kalau di dunia nyata ini ya, lain di dunia maya beda nanti. Kita nanti bahas di dunia maya, sekarang kita di dunia nyata. Jadi semakin banyak daftar nama yang kita tulis untuk di prospek, maka semakin besar pula kesempatan kita untuk closing. Gitu. Jangan lupa ya, jangan lupa setelah Anda list itu harus diklasifikasi oleh kita. Nah, karena nanti kita akan menemukan orang-orang di bawah di lapangan itu bermacam-macam. Ada yang konvensional murni, gitu kan. Yang kita hadapi ini ada yang konvensional murni. Ada yang anti MLM, dia pernah MLM cuma anti MLM sekarang, begitu kan. Ada yang belum berpengalaman sama sekali dengan bisnis MLM, atau bahkan bisnis konvensional dia tidak pengalaman gitu. Ada juga nanti kita ketemu dengan orang yang berpengalaman di bisnis MLM tapi dia selalu gagal. Kita akan ketemu juga nanti dengan orang-orang yang sedang menjalankan bisnis MLM, bisnis jaringan, tapi dia tidak puas. Ada juga nanti kita ketemu dengan orang yang memang pekerjaannya dia adalah, kita akan ketemu dengan pelaku bisnis jaringan atau MLM. Nah, ini menjadi data kita harus tahu dulu database mereka. Jadi karena ketemu dengan orang A dengan orang B ini perlakuannya berbeda, gitu ya. Kalau kita ketemu dengan orang konvensional, kemudian ketemu dengan orang suka bisnis jaringan, maka perlakuannya pun berbeda, cara penyampaiannya pun harus berbeda, teman-teman. Nah, kalau kita ketemu dengan orang konvensional, maka yang kita tawarkan adalah produk, ya, produk. Sistem taruh dulu, marketing plan taruh dulu, kita tawarkan produknya gitu. Nah, biasanya kalau kita ketemu dengan orang konvensional ya, biasanya mereka minta nyoba dulu ya, saya mau coba dulu. Nah, biasanya begitu. Nah, kita tinggal sampaikan kalau mereka mau nyoba, kita tinggal sampaikan, bisa kita kasih harga diskon ke mereka. Misalnya harganya 50.000 toh, 50.000 harga konsumen toh. Nah, kita sampaikan mereka, Pak, ini saya berikan diskon ke sampean, jenengan saya berikan diskon.
cukup bayar 35.000 saja. Nah begitu. Cuma kalau jenengan mau jadi reseller, nah, mau jadi agen atau mau jadi distributor, harganya itu sekian. Jelaskan jelaskan kalau keuntungannya menjadi reseller, agen atau distributor atau stokis. Nah begitu, jelaskan bahwa keuntungannya seperti ini. Jangan sampaikan ribut-ributnya, jangan sampaikan bonus-bonusnya, jangan dulu. Kita sampaikan murahnya. Kalau konvensional kita sampaikan murahnya. Jadi kalau jenengan konvensional Pak, jenengan distributor, jenengan stokis, maka harganya ini 28.000. Nah, kalau stokis itu 7 juta, kita dapat 250 botol. Nah, harganya per botol berarti 28.000. Kalau jenengan kulakan lagi, nanti harganya itu kalau kulakan 3 juta, maka jenengan akan dapat 150 botol, artinya per botol 20.000. Kita sampaikan harga murahnya. Itu. Nah, hindari bahasa member, teman-teman. Ya, hindari bahasa member. Kenapa? Biasanya para pelaku konvensional ketika dia mendengar kata member, oh ini MLM. Gitu. Biasanya begitu. Nah, hindari bahasa member. Ya, hindari bahasa ketika kita bertemu dengan pelaku konvensional, maka hindari kata member. Begitu. Bilang sampaikan aja kalau jenengan jadi reseller, agen atau distributor atau stokis, harganya sekian sampai mereka puas gitu kan, sampai mereka paham. Nah, biasanya saya begitu, saya menyampaikannya. Baru setelah mereka daftar gitu kan, baru saya sedikit demi sedikit melakukan pendekatan dengan mereka untuk menyampaikan bahwa di sini tidak hanya dapat keuntungan dari penjualan produk saja, tapi bisa menjual paket keagenan. Nah, keuntungannya seperti ini. Tuh. Kalau kita ketemu dengan konvensional. Nah, beda cerita ketika saya bertemu dengan orang yang bisnis jaringan. Orang yang sudah berpengalaman dengan bisnis jaringan. Misalnya dia suka bisnis jaringan cuma selalu gagal gitu kan. Atau dia tidak puas dengan bisnis jaringannya yang dijalani saat ini. Maka yang saya sampaikan adalah marketing plan, sistem gitu. Nah, teman-teman, sebelum Anda terjun ke lapangan, maka yang harus Anda ketahui adalah tentang produk. Anda harus paham tentang produk. Yang kedua, Anda paham tentang sistem. Yang ketiga, paham tentang profil perusahaan. Nah, ketika Anda sudah paham ketiga itu, maka kita tinggal jalan. Nah, kembali lagi ketemu dengan orang yang suka bisnis jaringan, MLM, maka yang kita tawarkan adalah sistemnya. Kita sampaikan sistemnya, kita sampaikan marketing plan-nya, kita sampaikan profil perusahaannya. Kita sampaikan peluang besarnya di sini. Kenapa? Dan ini, peluang besarnya apa? Di sini baru berjalan 2 bulan. Gitu. Artinya perusahaan ini masih baru. Artinya kita masih punya kesempatan besar untuk sukses. Yang kedua, kita sampaikan sistemnya, bahwa dengan hanya modal 150.000 saja, kita bisa mengklaim semua reward yang ada di bisnis Superbuma. Plan A, plan B, plan C bisa kita klaim semuanya. Berkali-kali, sesuka-sukanya kita. Gitu. Produk nomor 2 nanti kita jelaskan di belakang. Karena apa? Karena kalau bicara dengan orang yang paham tentang sistem jaringan, mereka produk itu nomor 2. Yang penting adalah bagaimana dia dibuka mindsetnya gitu kan, bahwa dengan sistem seperti ini akan mudah kita dapatkan. Kita akan sukses di sini. Kita akan mudah mendapatkan reward-reward yang ada di bisnis Superbuma. Gitu. Nah, ini yang saya lakukan gitu kan ya. Jadi bertemu dengan orang konvensional dengan ketemu dengan orang yang suka jaringan, itu kita beda perlakuannya. Itu yang saya lakukan bagi teman-teman, sehingga banyak orang yang closingnya agen gitu kan, distributor, stokis gitu.
Kalau yang mencoba-coba tidak masalah, kita tawarkan yang ambil yang konsumen, tidak masalah gitu. Jadi teman-teman, ketika sudah ketemu dengan orang gitu, maka tawarkan dulu yang besar gitu. Tawarkan yang besar dulu, baru yang kalau misalnya stokis tak bisa, kita tawarkan yang distributor. Kalau distributor tak bisa, kita tawarkan agen. Yang terakhir adalah tawarkan reseller, jangan konsumen. Konsumen ini nanti gitu, kalau sudah tidak mampu gitu kan, ketemu dengan rakyat jelata baru kita sampaikan konsumen begitu. Nah inilah yang saya lakukan untuk closing orang. Jadi yang pertama adalah kita pastikan kita punya database, punya daftar nama. Yang kedua, kita harus klasifikasi, gitu kan ya, mana orang yang orang konvensional, mana yang orang sistem jaringan, atau yang kedua-duanya. Kalau yang kedua-duanya ini kita tinggal mudah menyampaikannya, gitu kan ya. Begitu. Oke, demikian teman-teman sharing-sharing, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga bisa closing gitu kan, mudah closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.